Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh tentunya dalam pembelajaran tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 pembelajaran 4, 5 dan 6. Ya, Bapak ucapin semoga A dan Teteh, ayah bunda, keluarga, seluruh masyarakat semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ya, dan selalu Bapak ingatkan untuk A dan Teteh, ayah dan bunda, keluarga, seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan tentunya dengan menggunakan masker ketika berpergian, kemudian menjaga jarak dengan lawan bicara, rajin mencuci tangan tentunya ya. Insya Allah dengan ikhtiar tersebut tentunya pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan segera dipertemukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa cukupkan. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Nah, kita mulai dari pembelajaran 4. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di sini. Wah, terlihat ada sebuah pekarangan ya, atau halaman yang kotor. Ya, yang ada sampah berserakan di sana ya. Tidak tertata dengan rapi tentunya. Nah, sekarang kita coba baca teks yang ada di bawahnya ya. Mohon disimak ya dan Teteh. Teks ini berjudul Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Ya. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, dan Teteh kita sudah menyimak teks Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Nah, di sini menggambarkan bahwa dijelaskan dalam teks ada sebuah pekarangan yang kotor, gitu ya, karena warga sekolahnya ini tidak merasa malu seperti itu ya, bahwa lingkungannya kotor seperti itu. Maka dari itu, mulai dari rasa malu itulah gitu ya, kita menumbuhkan untuk peduli terhadap lingkungan kita seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah tertanam malu nih ya, pekarangan sekolah merupakan bagian dari lingkungan kita semuanya gitu ya. Sekolah itu tempat kita belajar gitu. Malulah ketika lingkungan sekolah atau lingkungan belajar kita ini kotor gitu ya. Artinya ketika lingkungan kita kotor gitu, berarti orang yang ada di sana atau penghuni atau warga sekolah di sana berarti tidak rajin membersihkan, berarti tidak menjaga kebersihan. Wah, itu sama artinya juga. Kenapa lingkungan bisa kotor? Karena penghuninya juga tidak menerapkan penjagaan kebersihan dengan baik. Seperti itu ya. Akhirnya lingkungannya menjadi kotor. Nah, di sanalah letak intinya gitu, bahwa pekarangan kotor penyebabnya siapa? Ya tentunya orang-orang yang berada di sana. Nah, untuk itu mari kita sama-sama punya semangat untuk saling menjaga kebersihan ini seperti itu ya. Nah, untuk itu
Mari kita tumbuhkan rasa malu itu dalam diri kita, bahwa kita malu untuk membuang sampah sembarangan. Kita malu untuk membiarkan halaman, pekarangan, kelas dalam keadaan kotor. Kita malu ya jika kelas tidak rapi. Nah, untuk mengatasi rasa malu ini, maka kita harus melakukan pencegahan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, seperti itu ya. Juga tentunya kita melakukan sebuah penjagaan gitu ya, dimana kita atau penanggulangan dimana kita ketika melihat kelas yang kotor, pekarangan yang kotor, atau banyak sampah yang berserakan, kita bersihkan seperti itu ya. Nah, mulai dari rasa malu itu tumbuhkan ya, ada Pepen seperti itu. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, pola bangun datar. Coba kita perhatikan ya di sini ya. Nah, di sini A dan Tete dapat perhatikan ada pola bangun datar ya. Bangun datar di sana ada lingkaran dan segitiga seperti itu. Jadi di sini kita melihat ada pola bangun datar. Jadi ada pola. Pola itu artinya susunan yang tersusun secara runtut atau berkesinambungan, atau ada pengulangan seperti itu ya. Jadi susunannya tersusun seperti itu ya, satu sama lain. Nah, coba kita lihat di sini ya. Melihat polanya di sini, yang pertama ada lingkaran dulu, yang keduanya segitiga. Nah, kemudian yang ketiga ternyata lingkaran lagi, maka yang keempatnya juga akan segitiga seperti itu ya. Seperti pola awal ya, seperti urutan yang awal gitu ya, sehingga membentuk sebuah pola bangun datar. Nah, di sini ya. Jadi polanya itu lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Seperti itu ya. Jadi polanya berurutan lingkaran segitiga. Ya, jadi kalau Anda Tete diberikan sebuah soal pola bangun datar gitu ya, ada bagian yang kosong, berarti kita perhatikan dulu pola awal sampai pola pertama yang terakhirnya gitu ya. Di sini kan pola awalnya lingkaran, kemudian segitiga seperti itu. Ya, berarti ini adalah satu pola lengkapnya. Nah, berarti pola berikutnya juga akan sama seperti ini. Itu ya. Bisa jadi polanya itu 2 seperti ini ya, 2. Bisa jadi juga 3 atau 4 gitu ya, tergantung dari pola yang dibentuk seperti itu. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada pola berikutnya juga. Lihat pola yang pertama itu ada lingkaran, yang keduanya lingkaran, yang ketiga segitiga, yang keempat segitiga. Seperti itu. Maka pola berikutnya adalah lingkaran ya. Karena kita melihat pola awalnya ada lingkaran 2, kemudian ada segitiganya 2 gitu. Maka pola berikutnya juga lingkaran, kemudian segitiga gitu ya. Coba kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke. Nah, di sini berbeda lagi polanya ya. Yang pertama, lihat ada pola segitiga. Segitiga ada lingkaran. Nah, kemudian segitiga lagi. Nah, kita sudah melihat bahwa polanya adalah segitiga, 2 lingkaran, segitiga. Maka seterusnya juga ada 2 lingkaran, ada segitiga, dan lingkaran, 2 lingkaran. Seperti itu. Nah, coba Bapak ingin bertanya ini, ada sebuah soal. Nah, kira-kira pola berikutnya ini bangun datarnya apa ya untuk yang mengisi kekosongannya ini? Ada yang bisa jawab? Good job ya. Coba kita perhatikan dulu dari pola awalnya. Pola awalnya di sini ada 2 lingkaran ya. Kemudian ada 2 segitiga. Nah, kemudian diulangi lagi. Ada 2 lingkaran lagi. Dan ada 2 segitiga. Nah, kalau kita melihat dari pola ini gitu ya. Setelah 2 segitiga itu polanya apa lagi? Ya, betul. 2 lingkaran. Coba ya kita lihat. Betulkah jawabannya?
Satu lingkaran, dua lingkaran. Ya, betul. Jadi pola berikutnya adalah dua lingkaran. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan dulu pola awal, pola berikutnya seperti itu. Ya, sehingga dapat diketahui polanya seperti apa. Gitu. Apakah lingkarannya ada berapa atau segitiganya ada berapa dulu, seperti itu. Ya, itulah pola. Berurutan, tersusun seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran 5 ya. Oke, mari kita simak terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah percakapan. Oke, mari kita simak terlebih dahulu percakapan berikut ini ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, ya. Dan Tete sudah menyimak tadi diskusi dari ibu guru beserta murid-muridnya, ya. Nah, di sini mengenai cara menjaga lingkungan sekolah seperti itu ya. Nah, caranya adalah dengan membersihkan lingkungan sekolah itu sendiri gitu ya. Lingkungan sekolah apa saja sih? Ada ruang kelas, ada pekarangan sekolah, lapangan, kemudian ada kamar mandinya juga, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan. Nah, itu adalah lingkungan sekolah ya. Jadi cara membersihkannya adalah dengan membersihkan ruangan-ruangan tersebut, bagian-bagian sekolah tersebut seperti itu. Lalu apa yang dibutuhkan? Tentunya alat-alat kebersihan ya, di sini yang kita butuhkan. Itu seperti lapel, kemudian air, ember, ya, gayungnya juga ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya tentunya dengan bersama-sama ya, gotong royong agar pekerjaannya cepat selesai. Dan tentunya di akhirnya kita harus merasa bahwa menanamkan dalam diri kita untuk senantiasa membiasakan hidup bersih gitu ya. Dengan cara menjaga kebersihan tersebut dan tentunya dengan cara dan juga rajin membersihkannya seperti itu ya. Dengan cara kita sadar bahwa kita harus menjaganya agar tetap bersih dan kita juga harus membersihkannya ketika kotor seperti itu. Nah, begitu pula ketika dan Dapen juga berada di sekolah, di rumah, juga di lingkungan masyarakat. Mari kita lanjutkan. Cara menjaga lingkungan sekolah. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di sini terlihat ada Siti dan temannya sedang menyapu ya. Kemudian ada yang sedang membersihkan kaca. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang merapikan meja. Nah, ini adalah cara menjaga lingkungan sekolah. Ini caranya. Cara itu apa yang dilakukannya? Gitu, bentuk-bentuk pekerjaan atau perbuatan seperti apa yang menjaga lingkungan itu, ya? Yaitu dengan cara menyapu, membersihkan kaca, menghapus papan tulis, membersihkan papan tulis gitu ya. Kemudian merapikan bangku, meja, kursi gitu yang kita gunakan. Ya, tentunya manfaatnya sangat banyak untuk kita ya, karena ruang kelas sekolah itu adalah tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk bermain, tempat kita untuk berkomunikasi, berinteraksi, sosialisasi dengan teman-teman dan seluruh warga di sekolah. Maka kita harus membuat tempat tersebut menjadi nyaman. Salah satunya adalah membuat tempat tersebut menjadi bersih, menjaga tempat tersebut tetap terjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, good job. Mari kita lanjutkan. Kebersamaan di kelas. Nah, ya, di sini ada tabel yang berisi sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Ya, jadi sikap apa saja kah yang harus kita lakukan agar kebersamaan di kelas itu tercipta atau terwujud, ya. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama.
Nah, betul ya. Jadi kalau kita ingin tercipta kebersamaan, kita timbul kebersamaan satu sama lain dengan teman kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Gitu ya. Kemudian kita juga harus saling menghormati, jangan memandang si kaya dan si miskin gitu ya. Karena teman kita ini semuanya sama di hadapan Allah gitu ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak gitu ya. Kita harus saling mengerti satu sama lain ya. Selanjutnya harus kita saling berbagi satu sama lain gitu ya. Ketika teman kita sedang membutuhkan, kita bantu seperti itu ya. Kemudian saling memaafkan ya. Mengakui kesalahan itu adalah bentuk-bentuk sikap untuk terwujudnya kebersamaan ya. Ketika kita saling memaafkan gitu, maka akan timbullah saling pengertian bahwa apabila teman kita bersalah, dia mengakuinya dan kita memaafkan gitu, karena barangkali dia tidak sengaja seperti itu. Kemudian ketika teman kita membutuhkan bantuan kita bantu gitu ya, karena kita harus sesama manusia harus saling membantu seperti itu. Kemudian saling menghormati tentunya ya, agar terciptanya kedamaian di kelas itu ya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya terasa indah gitu dengan kebersamaan walaupun di tengah perbedaan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyak suku bangsa, suku bahasa, daerah yang banyak, adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap harus bersatu, satu Indonesia tentunya ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Tentunya tercantum dalam sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia ya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada pembelajaran 6 ya. Coba kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini menunjukkan kelas yang sangat bersih, rapi, ya, tertata dengan baik seperti itu ya. Di sini kita lihat betapa indahnya suasana sekolah ini. Ya, coba kita baca dulu, simak ya teks berikut ini. Sekolah Adi Wiyata. Sekolah Adi Wiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adi Wiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adi Wiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adi Wiyata, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Sekolah Adi Wiyata, ya. Sekolah Adi Wiyata ini adalah sekolah yang merupakan sekolah yang memiliki lingkungan yang bersih seperti itu, ya. Terjaga, tertata dengan rapi. Kemudian tersedia tempat sampah, kemudian dan ada kegiatan pemeliharaan sekolah yang selalu dilakukan seperti itu, sehingga sekolah ini selalu bersih, rapih dan sehat tentunya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri sekolah yang mendapatkan penghargaan Adi Wiyata seperti itu ya. Sekolah yang bersih seperti itu ya, dan fasilitas kebersihannya juga lengkap. Nah, sehingga sekolah ini diberikan penghargaan Adi Wiyata gitu. Dan sekolah kita juga bisa berkesempatan mendapatkan gelar atau penghargaan Adi Wiyata ini A dan TT gitu ya. Tentunya mulai dari kesadaran diri kita gitu ya, untuk senantiasa menjaga kebersihan gitu ya. Nah, biasanya memang dipersiapkan gitu. Namun alangkah lebih baik tentunya muncul atau hadir tercipta dari kesadaran diri kita untuk menjaga kebersihan sekolah tersebut gitu ya. Jadi tidaklah kita bertujuan untuk mendapatkan penghargaan ini kita menjadi tiba-tiba rajin seperti itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Tentunya alangkah lebih baik itu muncul dari kesadaran diri kita dulu gitu ya, untuk kita senantiasa berpikir sadar gitu bahwa lingkungan yang bersih dan sehat itu harus
kita lakukan, harus kita laksanakan, ya, cara-cara menjaganya di sekolah seperti itu, di lingkungan rumah juga dan masyarakat tentunya. Ya, yuk mari kita semoga sekolah kita mendapatkan gelar ini, gitu ya, dengan siswa-siswanya yang sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Juga warga sekolahnya, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan seluruh staf yang lainnya juga, beserta warga sekolahnya. Mari kita lanjutkan. Nah, persatuan di sekolah. Sini ada manfaat dan akibat. Ya. Manfaatnya apa kalau kita menerapkan persatuan di sekolah? Tentunya akan terciptanya persatuan dan kesatuan di sekolah, ya. Persatuan ini saling membantu satu sama lain, bekerja sama, seperti itu. Ya, itu manfaatnya. Kemudian terciptanya perdamaian, gitu ya. Perdamaian artinya rukun, seperti itu ya. Tidak terjadi pertengkaran. Kemudian banyak teman, gitu ya. Ketika kita mau menyatu dengan siapa saja, gitu, berarti teman kita akan banyak, seperti itu ya. Tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Itu manfaat persatuan di sekolah. Nah, akibat tidak ada persatuan di sekolah bagaimana? Wah, tentunya tidak akan ada perdamaian, ya. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi perselisihan. Kemudian temannya sedikit, seperti itu ya, akan dijauhi teman, ya, ketika kita tidak menerapkan persatuan di sekolah, ya, artinya kita egois, seperti itu ya. Maka banyak terjadi hal-hal yang negatif terjadi antar pertemanan, seperti itu ya. Maka dari itu mari jaga persatuan di sekolah, ya, agar terciptanya kerukunan, perdamaian, gitu ya, kerjasama, gotong royong yang baik tentunya ya. Dan kemudian manfaatnya juga pekerjaan akan cepat selesai karena ketika bersatu, ya, setiap orang bersatu untuk melaksanakan sesuatu hal, misalkan piket kelas bersama-sama, cepat selesai pekerjaannya, ya. Dan apabila sebaliknya kita tidak bersatu, seperti itu, jika piket kelas dilaksanakan oleh satu orang, wah, pekerjaannya akan terasa berat dan tidak cepat selesai. Ya, maka dari itu, yuk kita laksanakan persatuan di sini. Mari kita lanjut. Nah, kita bertemu lagi dengan pola bangun datar. Pola bangun datar di sini kita melihat ada persegi panjang dan segi lima di sini, ya. Seperti yang Bapak pernah sampaikan, pola ini adalah urutan atau tersusun secara berurutan, gitu. Maka dari itu kita harus lihat dulu pola awalnya, ya, maka kita bisa menentukan pola-pola berikutnya. Kita lihat di sini pola awalnya ada persegi panjang dulu, yang keduanya ada persegi lima. Kita lihat pola berikutnya, wah, ternyata ada persegi panjang lagi, otomatis selanjutnya juga akan ada segi lima. Nah, begitu seterusnya, ya. Mari kita lanjutkan. Nah, Bapak punya sebuah soal di sini, ya. Kalau ini lebih beragam, ya. Di sini ada trapesium, ada segi 6, ada persegi. Juga ada segi 5. Ya, coba kita lihat pola pertama awalnya, ya. Di sini ada trapesium dulu, setelah itu ada segi 6, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 5. Dan ternyata setelah segi 5 ada lagi trapesium. Wah, kita sudah tahu ya polanya. Berarti kita lihat lagi ke pola sebelumnya. Setelah trapesium itu ada segi 6. Nah, setelah segi 6 ada apa? Ada yang bisa jawab? Bangun datar apakah itu? Ya, persegi. Coba kita lihat betul atau salah. Benar sekali, ya. Jadi pola berikutnya adalah persegi. Nah, kita lihat di sini setelah persegi itu ada bangun datar apa lagi untuk mengisi pola berikutnya? Ada yang bisa jawab? Good job. Ya, segi 5. Coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar. Ya, setelah segi 5 dilanjutkan lagi kepada pola berikutnya. Ada trapesium, segi 6, persegi, dan segi 5. Nah, seperti itu A dan Teteh. Semoga A dan Teteh bisa, ya. Good job. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga A dan Teteh bertambah ilmunya yang berkah, senantiasa menjaga kesehatan, ya, titip jaga kesehatan. Kemudian tetap semangat beribadah dan semangat untuk belajarnya. Insya Allah sebentar lagi, ya. A dan Teteh kuat, A dan Teteh pasti bisa, gitu ya. Semangat ayah dan bunda. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.